waktu itu pas malam Jumat. Malam Jumat, dulu kan gelap tuh. Makamnya kan di bawah pohon dulu. Ya, bawahnya makam, atas pohon duku, pohon sawo, pohon salak. Saya pamitan sama bapak saya. Pamitan. Pamitan gini, saya manggil dulu bah kan. Bah, saya mau begadang di makam. Bener nggak sih? Orang lewat sering digodain. Mendek itu, buat ndek itu, atau pade, atau uak. Kalau sekarang gitu ya kan. Saya begadang nih, di makam. Malam Jumat. Berangkat dari rumah ke makam jam 8. Jam 8 malam. Waktu itu makam itu cuma ada kakek saya dan dia. Masih dua. Ya. Makam uak saya itu ada di bawah kaki kakek saya. Pas datang saya ke makam ya. Jam 8 malam. Saya izin dulu, bahasa ya paham itulah. Izin dulu. Saya bersimpuh atau sila gitu ya, doa dulu di makam pak adik saya. Saya berdoa gitu. Memang kalau bisa jangan mengganggu saya. Kan saya takut, saya ingin coba aja. Nah ketika itu kayaknya kok leher saya kayak ada yang nundung gitu loh, dangak ngatas gitu loh, mengadah ke ngatas. Kon arang saya itu kan di bawah pohon duku kokosan dah, tinggi sampai 10 meter atau 6-7 meter dah. Di situ juga ada makam. Buat pembakaran arang saya itu ke makam itu hampir 6 meter lah, 6 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Selamat malam kembali bersama channel Alam Halus RD. Malam ini kita sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisah nyatanya yang dialami oleh Pak Idan. Silakan bisa diceritakan Pak Idan. Ya, kisah nyata saya pada tahun 1975. Waktu itu saya diajak kakak saya aktivitas atau kegiatan ya, bikin areng kayu. Proses bikin areng kayu ya, bahan-bahannya ya sebagian bisa dibeli, bagian lagi nyari dari kampung ke kampung. Disebutnya nunggul waktu itu, nunggul ya, dari akar kayu nunggul. Di kebun orang tuh, ke orang lain nunggul saya. Tunggul itu saya gali satu persatu, yang besar maupun kecil saya gali semua sampai dapat. Prosesnya susah. Waktu tunggul itu keras, tanahnya keras, itu sangat susah. Lalu saya ngambil air, saya siram tanah itu supaya gembur, supaya empuk, sampai akar-akar itu dapat. Setelah berhasil selesai prosesnya, saya kumpulin kayu-kayu itu, kumpulin seadanya, sedapatnya maksud saya. Lalu diangkut dari penggalian kayu itu sampai tempat penampungan yang bikin arang pembakaran. Itu nggak main-main loh, jauhnya sampai 1 kilo, bisa 1,5 kilo.
karena kan dari kampung ke kampung saya minimal lah 1,5 kilo lah. Itu saya angkut. Zaman dulu nggak ada roda loh. Zaman dulu nggak ada roda. Tahun 1975-an lah. Masih gelap gulita, pohonan banyak, tanah merah. Itu saya angkut. Beralatkan namanya sundung yang terbuat dari bambu itu. Kakinya bambu dibelah dua jadi 4, yang atasnya murni bambu. Terus saya angkut jarak 1,5 kilo sampai ke penampungan pembakaran areng. Setelah banyak prosesnya, ya dipilih tuh yang lurus-lurus. Kalau yang bengkok tuh dibacok supaya lurus. Ada yang dibacok lah supaya kena yang lurus, supaya ada yang letter L tuh kayu ya dipotong, yang L nya itu ya lurus. Gini loh maksud saya, bikin arang itu lebarnya bisa mencapai 1 meter 20 cm. Kalau panjang nggak terbatas, tergantung banyaknya kayu. Nah gitu, seperti itu prosesnya kalau bikin arang. Lalu kayu itu disusun satu persatu, terus sampai rapi, nggak ada celah loh. Sekarang kalau ada celah nih, ditutup sama kayu yang kecil itu, disumpel. Setelah susun rapi, kayunya udah tersusun, pinggiran kayu yang bakar dikasih debong pisang disusun juga. Tingginya kan sampai hampir 1 meter tingginya loh. Tingginya itu pembakaran 1 meter. Kiri kanan itu dikasih kedebong sampai rapat, kiri kanan, depan maupun belakang. Nah atasnya itu dikasih aram itu ya daun-daunan untuk menutupi kayu itu. Bisa dari ilalang, bisa dari daun-daunan. Setelah rata tuh kayu itu jangan sampai kelihatan sama daun-daunan, tutup rapi daun-daunan. Setelah rata baru dikasih tanah itu yang perak, yang ngampal itu supaya rapet. Sampai rapi, sampai tebal, maksimal mungkin bisa ya 10 cm lah urukan tanah itu. Juga jangan sampai kelihatan kayu, sampai rapi ditutup ya sama kayu. Proses kedua, pembakaran. Karena udah rapi tuh, di kanan kiri kan udah tutup kedebong tuh, belakang juga tutup kedebong, cuman belakang dikasih pembuangan air api, mungkin bisa sejengkal, bisa sejengkal setengah lebarnya. Posisinya di bawah, sama yang di depan buat pembakaran begitu sama, dikasih celah 20 cm untuk membakar kayu. Untuk pembakaran itu prosesnya bisa 2 jam 3 jam. Kalau kayu itu garing mungkin lebih cepat, kayu itu garing. Untuk memastikannya pembakaran itu apa kebakar udah semua, dilihat dari asapnya itu loh, pembakaran loh. Kalau asap udah banyak gitu ya, kelihatan berarti pembakaran prosesnya udah selesai tuh. Pembakaran udah kebakar semua yang depan tuh, istilahnya api itu udah menular sama kayu yang lain yang di dalam itu. Setelah itu baru ditutup lagi tuh, tempat pembakaran ditutup. Setelah itu kita dipantau terus itu areng. Maksud dipantau apa? Jangan sampai noblos itu api keluar di tengah-tengah pembakaran itu bahaya sekali. Siang malam itu kita pantau, bisa sejam sekali, bisa 2 jam sekali loh. Kalau noblos itu nggak ditutup atau nggak disumpel gitu yang berdaunan, itu nggak jadi duit, nggak jadi arang maksud saya loh.
itu adanya jadi abu putih, nggak jadi apa-apa. Makanya harus ditutup yang nobos itu, pakai daun apa aja, yang penting sampai rapat sama daun. Itu harus cepet tuh nutup, itu proses harus cepet sekali. Karena api kan sedang banyak ya api. Kalau daun yang kering langsung habis lagi dong, makanya daunnya harus basah, rapat, rata, timpah lagi sama tanah kayak semula rata gitu loh. Udah begitu langsung ya, begitu tinggal ya dipantau terus lagi, cuma itu prosesnya. Baik Pak Idan, selama Bapak bekerja sebagai pembuat arang, kejadian-kejadian apa saja yang pernah Bapak alami? Itu kan Bapak mengerjakannya dari pagi, siang, sampai malam, sampai ngejagain apinya keluar atau tidak ya. Itu ada hal-hal kejadian yang terjadi nggak? Bisa diceritakan nggak? Kalau kejadian pernah ini fakta, kejadian nyata ya. Waktu itu kan ngobrol malam hari itu, hampir setengah jam 12 malam lah, yang mana orang lain tuh sedang enaknya tidur. Saya memantau tuh bakaran arang dari rumah. Kalau nggak saya lakuin yang noblos itu, ya nggak jadi duit. Mau nggak mau malam-malam tuh saya datang sama kakak saya ke situ untuk nutupin yang noblos itu. Nah ketika itu kayaknya kok leher saya kayak ada yang nunduk gitu loh, dangak ngatas gitu loh, mengadah ke ngatas. Kon arang saya itu kan di bawah pohon duku kokosan dah, tinggi sampai 10 meter atau 6-7 meter dah. Di situ juga ada makam. Buat pembakaran arang saya itu ke makam itu hampir 6 meter lah, 6 meter. Baik kan. Nah saya lihat ke atas loh, kayak repek. Itu ada dahan atau cabang bergerak loh, itu nampak makhluk lain loh, bergerak, warnanya putih, tapi gak kelihatan mukanya karena dia agak nunduk, rambut depan dia ke depan ngenutuin muka, semuanya rambut panjang sebahu. Di situ saya ngeliat loh, lalu saya nggak berani memandang lagi dong, saya takut. Saya bilang kakak saya juga enggak, takutnya kakak saya kaget, dan dia takut, dia lari, saya juga ikut lari pasti kalau abang saya lari. Ternyata itu sampai selesai saya tahan ya, sampai nutupin yang noblos itu, lalu saya pulang tuh sama kakak saya, udah selesai tuh nutupin noblos, pulang. Di rumah baru saya cerita dengan rasa takut, agak gemeter, mungkin muka saya agak pucat juga kali. Bang, tadi kan waktu nutupin noblos saya tuh dangak tuh ngatas tuh di pohon duku kokosan, ada makhluk lain loh, putih tapi nggak kelihatan muka, ketutupan rambut, dia bilang gitu. Saya sengaja nggak bilang sama abang, dia bilang gitu. Dia ketawa, agak ketakutan juga, dia.
Dibilang apa? Gue juga tahu. Gue nggak bilang elu, kalau lu takut lu lari, gue ikut lari kayak gitu loh. Setelah itu ya istirahat di rumah lah, sampai memantau terus. Takutnya ada yang noblos lagi. Di rumah pun nggak bisa tidur saya, masih kelihatan itu berbayang itu aja. Sampai sekarang masih berbayang aja. Sekarang kan nggak kehilangan tuh sampai sekarang. Emang nyata kelihatan. Putih bergerak, rambut panjang. Yang ngajak serem tuh rambutnya ini, nurutin muka. Cabang begini loh, atas bawah. Itu apa sekarang kan kelihatan saya. Saya kalau cerita ini saya bulu kuduk saya loh, menggigil. Pak Idan, waktu Pak Idan noblos itu, jarak dari Pak Idan ke sosok makhluk yang putih-putih itu berapa dekat, Pak? Ya, sekarang saya posisi ada di depan arang itu ya, kuburan arang yang di depannya. Kalau arangnya panjang mungkin 4 meter, tinggi pohon itu 6 meter, jadi 10 meter. 10 meter saya ngeliat itu. Keadaan malam loh, hampir ya jam 12 malam. Dimana malam itu gelap gulita, cuma ada bulan. Kan tahun 1975 kan nggak ada apa-apa, dan juga listrik belum juga ada, lampu cuma petromak, senter itu. Saya lupa menceritakan tuh dulu modelnya ya, senter itu, wah senter yang panjangnya ada yang 6 meter, senter modalnya. Nah saya juga lupa, saya waktu itu megang senter sana kemari. Nah itu yang ngelihat itu makhluk aneh. Kalau misalnya 10 meter lah, pasti saya itu 10 meter. Nah gitu deh. Itu untuk senter itu Bapak arahkan ke atas atau tidak, Pak? Karena keadaan malam ya, karena rasa takut ya, senter itu semaunya saya kemana aja. Kan gelap tuh, supaya keterangan semua. Nanti ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu lalu ngatas. Pas dahan itu. Makanya saya lihat jelas gitu loh. Pas senter saya. Pas senter, tidak ada yang gelandongan itu loh. Dahan turun naik, ya putih. Putih sekali. Lalu senter itu saya matiin. Saya saat itu juga membeku saya. Diam, nggak bisa ngomong udah. Awal takut. Juga saya emang nggak bilang abang saya, karena pegawai udah selesai tuh. Yang nutupin noblos. Ya, setelah pekerjaan noblos itu selesai, kan Bapak pulang bersama kakak ya. Nah, setelah kejadian itu, ada nggak Pak cerita-cerita tentang kejadian-kejadian di tempat itu, tentang apalah, tentang warga sekitar atau apa gitu? Ada sekali. Cerita itu sampai sekarang masih teringat. Waktu itu keluarga saya mungkin ya, keluarga saya ada yang meninggal kecelakaan. Waktu itu dimakaminnya umur 2 minggu lah. Saya dengar ada desas-desus orang lewat di jalan itu, bahwa dia kalau lewat tuh sering diganggu sama yang meninggal kecelakaan itu. Nah saya tuh apa sih, saya kaget gitu, masa sih itu. Saya coba untuk memastikan, saya coba tuh, bukan saya berani, saya cuma pengen tahu aja. Waktu itu pas malam Jumat dulu kan gelap tuh, makamnya kan di bawah pohon dulu ya, bawahnya makam, atas pohon duku, pohon sawo, pohon salak.
Saya pamitan sama bapak saya. Pamitan gini, saya manggil dulu bah kan, bah saya mau begadang di makam. Bener nggak sih orang lewat sering digodain sama endek itu, bukan endek itu atau pade atau uak kalau sekarang gitu ya kan. Saya begadang nih di makam malam Jumat, berangkat dari rumah ke makam jam 8 malam. Waktu itu makam itu cuma ada kakek saya dan dia, masih dua ya. Makam uak saya itu ada di bawah kaki kakek saya. Pas datang saya ke makam ya jam 8 malam, saya izin dulu, bahasa ya pamit dulu lah, izin dulu saya bersimpuh atau tidak gitu ya, doa dulu di makam adik saya berdoa gitu. Memang kalau bisa jangan mengganggu saya, kan saya takut, saya ingin coba aja. Malaman suntuk saya di situ. Kadang-kadang saya duduk, ini makamnya, saya di sini. Ya berurutan aja. Saya capek duduk, saya tidur telentang, sama posisinya sama makam itu. Di situ bunga masih ada, umur 2 minggu kan masih ada bunga. Oh, warnanya agak hitam gitu loh, masih ada. Capek telentang, pegel. Lalu saya meluk makam loh, pelukan. Telinga saya di atas makamnya, langsung untuk begitu, untuk memastikan. Kejadian-kejadian aneh ada sih, ada. Tiba-tiba kadang-kadang pohon pisang itu rasa kayak dikorok gitu loh, blak. Waktu itu angin nggak ada angin. Ya, biarin aja. Saya kan mau coba mental saya. Ya, biarin aja, penting jangan mengganggu secara fisik gitu loh. Kadang-kadang dahan, cabang pohon sama bergerak. Terus ya biarin aja, walaupun saya takut banget. Kenapa? Kalau saya pulang juga malu saya orang tua saya, dikatain pasti. Kadang-kadang angin sekitar pohon itu doang. Muter ya. Itu waktu itu angin kira-kira jam berapa ya? Jam 1 malam. Bayangin zaman dulu di hutan ya, kan hutan tuh nggak ada lampu nggak apa. Jam 1 malam tadi kebun. Buah pohon dukuh. Waktu itu ada pohon medek juga, pohon salak. Saya sendirian. Sebelah saya makam baru, tanah masih merah. Saya bingung itu. Sekarang saya mikir, saya bingung. Maunya saya apa itu loh, apa gitu nekatnya. Kalau sekarang ya mungkin saya nggak berani. Dulu kan masih jiwa anak muda tuh, ingin tahu. Kalau sekarang nggak berani, saya yakin, karena darah udah tua, yang nggak kuat begadang juga. Baik Pak Idan, hal yang bisa memberanikan Pak Idan untuk bisa tidur di makam, cerita tentang kerabat Pak Idan itu seperti apa sih Pak, lebih jelasnya? Orang ngomong apa, ketemu apa atau apa, sampai memberanikan Bapak bisa sampai tidur di samping makam yang masih tanah merah dengan sisa-sisa bunga dan mungkin alat-alat kayak payung, kayak botol apa segala macam masih ada di situ. Itu cerita apa yang sampai membuat Bapak tuh bisa sampai
memberanikan diri tidur dari jam 8 pagi, jam 8 malam ya, sampai subuh. Silakan Pak, diceritakan. Nah itu yang tadi saya katakan, kalau sekarang saya udah nggak berani. Dulu pun darah muda mungkin ya, darah muda jadi rasa pengen tahu aja. Memang kedengarannya konyol. Udah saya bilang kalau sekarang saya nggak berani. Masa tidur di kuburan sih, mana kuburan mati kecelakaan. Kalau sekarang kiri kanan ada listrik, suara orang ngomong masih kedengeran. Zaman dulu kan nggak ada. Rumah ke rumah aja mungkin rumah, jaraknya mungkin rumah 100 meter, 200 meter dari rumah ke rumah zaman dulu mah. Maksimal minimal tuh. Saya juga nggak tahu itu, karena saya merasa gimana ya, ada orang komen gitu ya, langsung pada saya. Gue kok lewat di tanah lu nih, jalan ini sering ganggu mulu sama ndek lu tuh, udah gitu. Terus saya merasa singgung. Apa bener sih ada sih? Apa enggak sih? Saya pengen tahu aja. Cuma itu membuat saya penasaran. Ternyata ya itu yang saya dapat. Saya tapi nggak bisa tidur loh waktu itu, cuma nggak bisa tidur nggak. Cuma agak mau rem dikit, saya melayang itu loh kayak mimpi. Terus saya gimana ya? Melayang terbang, lalu blek, saya melek lagi, begitu aja. Lalu suara angin, wos, begitu aja. Dahan pohon yang bergerak, pohon pisang yang digoyang-goyang. Tapi itu posisi saya meluk makam loh. Telinga saya di atas makam itu, nggak suara apa-apa, cuma di atas aja. Saya nggak berani natap jauh-jauh, karena kan gelap tuh. Ke kiri masih pun salak waktu itu kebun saya, pun salak, pun duren, pun duku, saya kebun saya gitu dulu, rapat sekali. Cuma itu. Pak Idan, banyak kan laporan-laporan ke Pak Idan tentang kejadian yang dialami warga ketika melewati pemakaman itu. Kejadian apa saja yang diceritakan ke Bapak? Ya, kejadian itu macam-macam. Karena yang laporan itu nggak satu orang dua orang yang ngomong ke saya. Ada yang waktu itu kan jalannya agak turun tuh, dia bawa motor, ada yang nyebrang gitu ya, redap, bayangan hilang gitu kan. Ada juga tiba-tiba kunci motornya itu ada mati sendiri, kunci bergerak loh, mati kunci motor. Kan waktu itu turun tuh juram tuh ke sawah, ya kunci motor itu ya mati aja, keadaan mati. Ada juga yang cerita asal lewat situ motornya mogok, terlewat entah 10 meter dia hidup lagi. Itu kejadian-kejadian yang janggal. Makanya rasa ingin tahu saya, apa yang mengganggu yang saya begadang di tempat kuburan itu. Maka keberanian saya di situ, makanya saya bisa begadang tidur di kuburan itu. Saya mencobanya. Ya Pak Idan, lokasi tempat kejadian warga yang sering diganggu dengan tempat Pak Idan tidur di makam sama tempat Pak Idan membuat arang, itu lokasinya berdekatan atau tidak? Satu lokasi. Kan waktu saya bikin arang itu ya jarak hampir ya 6 meter ya dari makam. Ya makam itu juga. Di situ ada jalan setapak loh. Zaman itu jalan setapak cuma motor aja yang lewat, motor atau sepeda zaman dulu gitu lewat. Keadaannya itu memang gelap sekali. Pohon salak itu kalau tengah-tengah jalan daun salak itu ketemu loh. Itu kayak terowong gitu. Gelap sekali. Posisinya turunan, tanah masih tanah biasa, licin. Makanya banyak orang sering diganggu gitu, kena serem. Mungkin kena serem juga karena banyak orang diganggu. Entah dari mana yang ganggu, saya nggak. Ya karena untuk memastikan saya di makam itu saya begadang. Apa dari makam itu yang ngeganggu, dari mana?
Saya untuk memastikan aja, saya memberanikan diri gitu loh. Pak Idan, setelah Pak Idan tidur di makam pada malam Jumat, adakah kejadian lain yang Bapak alami? Ada sekali. Kejadian itu ya masih di lokasi itu. Kan tuh yang bikin areng, yang di makam itu masih di wilayah tanah kakek saya. Masih satu lokasi. Kebun itu hampir 2 hektar. Kakek saya itu 2 hektar. Ditanami pohon duren, duku, talak. Kalau orang dulu ya, supaya pohon itu kuat, walaupun musim kemarau nggak kering, jadi pohon salak bawahnya, jadi tetap lembab gitu loh. Itu kejadian itu sampai saya ngareng tidur di makam di lokasi yang sama. Kejadian yang ketiga yaitu dulu kebun kakek itu kan pohon duku, buahnya pohon duku, pohon duren, salak. Saya itu ngambil duku itu sama abang saya lah. Saya pernah abang itu, abang saya ngambil dukunya apa malam, jadi kayak mencuri malam jam 8 lah. Itu posisinya hampir ya 40 meter yang bikin areng itu, posisinya sama di tanah itu juga 40 meter lah. Itu ngambil duku saya tuh sama abang saya, abang ponakan kali ya ceritanya. Dia naik pohon itu, duku itu tegak lurus, dahannya jauh dah karena pohonnya tinggi jauh. Naik dia tuh bawa keranjang tuh, bawa tempat dukunya, bawa keranjang. Saya di bawah pohon nungguin dia yang naik. Lalu setelah abang nyampe ke atas tuh, tiba-tiba dari pohon lain ada suara aneh gitu loh. Suara anehnya seperti dahan diinjak gitu loh, patah tuh, wah gitu kan. Itu jarak pohon yang ditaikin sama abang saya sama yang pohon bersuara itu hampir 15 meter lah jaraknya, ada 15 meter. Karena kan saya bisa mengukur karena saya di bawah, abang saya yang naik duku malam-malam tuh. Kenapa ngambil duku malam-malam? Karena waktu itu ada tamu. Ya, kalau tamu itu mau pulang malam itu juga, jadi begitu. Jadi ngambil duku malam-malam. Kejadian itu sangat aneh dan nyata, tapi aneh tapi nyata. Suara cabang itu diinjak, abang saya turun loh dengan suara gemeter, ketakutan. Pohon lain kan ada cabang yang dahannya diinjak itu, burakak gitu kan, dia takut turun. Tapi dia tuh emang dukunya belum dapet buat tamu. Abang saya coba naik lagi ke pohon itu sampai dapat, naik lagi sampai ke atas. Dia kira dahan pohon duku loh, dia pegang itu, ternyata bukan cabang duku, ada makhluk lain. Hingga lepas, dia jatuh merosot dari pohon, sampai pegang itu merosot seprek. Sambil napasnya gimana, hawa takut, gemetar gitu ya. Jadi bilang, gimana bang nih, saya nggak bisa naik kan waktu itu saya masih kecil tuh. Dia coba lagi naik lagi, Pak Edo belum dapet. Paksain naik tuh, baru mungkin 4-5 dahan duku itu dipetik. Yang dahan tempat lain itu bersuara lagi, pohon lain gagak gitu ya, 3 kali. Cabang itu atau dahan itu langsung dijatuhin ke bawah. Kan sejarahnya kalau pohon duku itu nggak yang sempal, nggak yang patah, nilainya nggak ada buahnya. Kalau pohon duku beda sama pohon mangga gitu ya kan, dia mau mangga daunnya lebat, dalamnya agak kropos. Kalau duku nggak sejarahnya, dia mau pohonnya kuat,
lagi cabangnya tegak, nggak mungkin patah tuh. Itu dahan itu atau cabang dijatuhkan itu dari pohon ke bawah, dan itu lalu abang saya naik pohon ngambil duku itu turun, buru-buru bergegas turun sambil gemeter kayak orang apa ya, kayak orang nggak sadar lah gitu lah, ngomong sampai gemeter depan saya, bilang, "Dan bagaimana nih? Aduh bang, gimana ini duku belum dapet, itu cabang kok jatuh begitu bang itu ya." Bilang abang saya, "Ayo kita lihat tuh kontrol yang pohon yang cabang jatuhin itu." Saya samperin sama abang saya ke bawah pohon itu yang 15 meter jaraknya dari pohon yang ngambil duku itu, 15 meter lah. Saya samperin sama abang saya depanan, abang saya belakangan. Lalu saya ngadep ke atas saya lihat cabang itu. Abang saya juga ngeliat cabang atas juga ke pohon itu. Kalau abang saya melihat ada makhluk lain lagi, ada hitam ini mah hitam banget, mata merah, keadaan kayak merekam gitu, merekam dia. Tapi aneh, saya nggak ngeliat sama sekali. Di situ abang saya main pingsan dia, lari sempoyongan dari pohon itu, lari duluan, saya tinggal, lari kenceng banget loh, saya tinggal. Yang aneh, saya nggak ngeliat sama sekali, saya tenang-tenang aja. Kan pohon duku itu kan ya rumah paman saya kan nggak jauh, paman saya tuh dia juga memantau di rumah dia, mungkin hampir ada 40 meter lah dari rumah paman saya ke pohon duku itu, 40 meter lebih lah. Dia juga kaget loh, dianggap ada apa gitu loh. Dia juga, mamang saya tuh nyariin saya, bilang, ada apa Dan, siapa yang jatuh gitu kan. Waktu itu cabang kan jatuh cabangnya. Dia bilang, nggak yang jatuh mang, ini cabang lain ini, saya tadi naik pohon sono gitu, bilang gitu, pohon sono saya sebelah itu, ini cabang lain ini. Ya mamang saya juga ngeliat juga makhluk itu, ngeliat. Dia juga lari juga sampai lupa ngajak saya. Dan saya mah tenang aja, nggak ngeliat sama sekali, enjoy aja, bahasa sekarang enjoy aja loh. Tuh mamang saya lari, abang saya lari, tuh gede hitam di atas pohon duku. Pohon duku itu kan sama juga jaraknya sama yang bikin arang saya tuh, mungkin bisa 15 meter juga yang bikin arang. Yang kata saya ngeliat putih-putih itu, kemungkinan ya sama-sama juga makhluknya hidup juga, saya yakin. Setelah itu cerita-cerita di rumah pemalaman tuh ya sampai larut pagi, sampai ketiduran lah cerita lah. Paginya sih itu jam 6 ke kebun itu ngeliat cabang itu, dahan itu betul dahan asli, pohonnya batangnya sehat, daunnya jarang, secara logika tuh nggak mungkin patah, emang buahnya nggak ada. Tuh aneh ternyata. Akhirnya dahan itu, cabang itu ya saya bawa pulang. Zaman dulu kan masak nasi kan nggak ada kompor, ya belum pakai kayu. Itu akhirnya bawa pulang, saya zaman dulu dipancing gitu ya, jadiin kayu buat masak. Nah itu sampai di situ saya tuh. Pak Idan, waktu itu kan kakak Pak Idan naik tuh, terus bilang memegang dahan, ternyata bukan dahan. Nah itu bisa diceritakan nggak, itu apa yang dipegang? Sebenarnya saya mau ceritain itu berat banget, saya takut banget tuh cerita dia. Naik kan keranjang digendong tuh, naik pundukunya lurus, naik dah buat dikira dahan tuh kan. Untuk menamai ngatas ngambil dukun kita harus menjak cabang itu kan supaya aman. Itu kira cabang itu, ternyata cabang itu licin sekali dan berbulu, makanya dia sampai lepas, sampai merosot sampai ke bawah. Suram sekali dibilang tuh, tangannya licin itu, licin dah pokoknya. Dia kira dahan cabang itu set gitu kan, berbulu, licin. Akhirnya abangnya turun lagi merosot tuh sampai ke bawah.
sampai meluk pohon duku itu. Lalu saya tanya, kenapa bang? Nggak cerita dia, nggak bisa ngomong. Itu juga nggak bangun, dia nggak bangun, masih nongkrong terus bawah pohon duku. Pas mungkin napasnya bener, kok aneh Dan, dia bilang kok aneh Dan, gue bilang tadi itu cabang katanya. Oh cabang licin kayak berbulu begitu loh, begitu. Nah itu makanya dia apa naik lagi, makanya sampai pohon yang lain tuh dijatuhin cabang mungkin begitu. Makhluk itu mungkin pindah ke pohon lain sampai mematain cabang lain gitu loh, supaya saya pergi. Seperti itu kenyataannya. Itu sangat serem sekali tuh, sangat. Baik, berarti kakak Pak Idan itu naik ke pohon itu setelah megang kayak tangan gitu, setelah itu naik lagi karena duku belum dapat tuh, naik lagi karena ada tamu tuh mau pulang dengan rasa takut. Mungkin menurut saya ya, mungkin emang tempat itu menggaduh emang serem, banyak makhluk halusnya. Kebun itu kakek saya banyak, mungkin makhluk itu yang ada di atas arang saya itu mungkin sama aja kan, lokasinya sama, masih di lokasi itu, jarak ya 30 meter 40 meter. Saya rasa itu ceritanya, cerita fakta yang saya alami itu emang menyeramkan sekali. Tapi abang saya itu sekarang udah almarhum sih, udah almarhum abang saya. Setelah kejadian itu, apakah bapak dan kakak Pak Idan itu langsung balik lagi ke rumah mendapatkan buah duku atau tidak? Gagal saya, karena ya udah nggak berani ngambil duku. Udah mau nggak mau tamu itu akhirnya pulangnya siang hari, yang ngambil dukunya siang hari lah, yang aman. Seperti itu kejadiannya. Iya, rasa takut sekali. Bayangin aja cabang duku kok bisa sempal atau patah tanpa buah, nggak ada angin di malam hari, waktu jam 8 setengah 9 seperti itulah kira-kira. Saya sendiri takut. Yang saya aneh itu saya belum pernah loh melihat. Iya, waktu itu saya nggak melihat tuh makhluk yang godain abang saya nggak melihat. Beda waktu saya ngareng itu. Pak Idan, setelah kejadian-kejadian nyata yang Bapak alami, simpulan apa saja yang Bapak dapatkan? Kesimpulan saya yang saya dapat dan saya alami, saya baru sadar dan baru mengerti sekarang ini bahwa Allah menciptakan selain manusia ada makhluk-makhluk lain. Seperti itu kesimpulan saya. Baik, terima kasih Pak Idan atas waktunya dan sudah mau menceritakan kisah nyatanya di channel Alam Halus RD. Semoga Pak Idan sehat selalu bersama keluarga, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Idan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.